pelukan dari balik jendela. Malam itu hujan turun tipis, membasahi jalanan kota yang asing bagi Ardi. Pemuda berusia 26 tahun itu baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil dan sedang mencari tempat tinggal murah. Ia menemukan kos sederhana di pinggir kota, bangunan tua dengan cat tembok yang mulai terkelupas. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya berwajah datar, menyambutnya seadanya. Ia hanya mengingatkan satu hal ketika menyerahkan kunci kamar nomor 9. Kalau malam, jangan pernah buka jendela. Apapun yang terjadi, jangan Ardi mengangguk tanpa banyak tanya. Kamar itu memang sederhana, ranjang tua, meja kecil, dan jendela besar yang menghadap ke halaman gelap di belakang. Malam pertama, Ardi tidur kelelahan. Di tengah tidur lelapnya, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh pipinya. Lembut, dingin, namun membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengira itu mimpi basah ketika tiba-tiba tubuhnya terasa hangat, lalu berat seperti ada seseorang menindihnya. Ia membuka mata setengah sadar, melihat rambut panjang tergerai menutupi wajah seseorang di atas tubuhnya. Bibir dingin menyentuh lehernya, membuat jantungnya berdegup kencang. Ketika ia terbangun sepenuhnya, sosok itu lenyap. Hanya ada baju tidurnya yang setengah terbuka dan bekas merah samar di lehernya, seperti jejak ciuman. Hari-hari berikutnya, gangguan itu semakin intens. Setiap malam, ia bermimpi bertemu perempuan, pucat dengan tubuh indah, kulitnya putih seperti mayat, namun tatapannya penuh pesona. Ia mendekap Ardi, membisikkan kata-kata mesra di telinganya, sementara tangannya bergerak dengan penuh kelembutan. Ardi merasakan kenikmatan yang begitu nyata hingga tubuhnya tak mampu melawan. Namun, setiap kali bangun, ia selalu merasa lelah. Tubuhnya dingin dan ada bekas cakar di dadanya. Rasa penasaran membuat Ardi mengobrak-abrik kamar itu. Di bawah kasur, ia menemukan sebuah buku harian. Isinya adalah catatan penghuni lama. Tulisan-tulisannya penuh cerita yang sama. Desahan di malam hari, ciuman dingin, pelukan yang semakin lama semakin kuat. Kalimat terakhir membuat Ardi bergidik ngeri. Dia manis, dia lembut, tapi dia menghisap lebih dari sekadar tenaga. Kalau kau menolak, ia akan marah. Kalau kau menyerah, kau akan mati pelan-pelan di pelukannya. Ardi mencoba mengabaikannya, namun tubuhnya semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan setiap pagi ia merasa seolah ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Meski begitu, setiap malam ketika sosok itu datang, ia tak mampu menolak. Ada kenikmatan aneh, candu yang memabukkan, membuatnya menunggu malam berikutnya dengan gelisah. Ia tahu itu salah, ia tahu itu berbahaya, namun tubuhnya berkhianat pada logika. Suatu malam, Ardi nekat membuka jendela, menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Angin dingin masuk, membawa aroma tanah basah. Dari kegelapan luar, sosok itu muncul. Ia tidak berjalan, melainkan merayap di dinding dengan gerakan patah-patah. Rambutnya menjuntai, menutupi wajah. Tubuhnya masuk lewat jendela, merangkak ke arah Ardi yang hanya bisa terpaku. Ketika ia sampai di kasur, perempuan itu menindihnya. Kali ini lebih agresif, lebih liar, seolah lapar tak tertahankan. Bibirnya dingin namun rakus, tangannya mencengkeram lengan Ardi, sementara tubuhnya bergesekan tanpa henti. Ardi ingin berteriak, namun suaranya hilang, hanya tersisa desahan putus asa. Pada puncak klimaks, wajah perempuan itu berubah mengerikan. Rambutnya terangkat, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam pekat tanpa bola mata. Mulutnya robek lebar, gigi-gigi tajam menonjol, dan dari celah itu keluar bisikan serak. "Sekarang kau milikku." Ardi merasakan sesuatu tersedot keluar dari tubuhnya, bukan hanya tenaga, melainkan jiwa yang perlahan terkoyak. Tubuhnya kejang,
lalu kaku sementara perempuan itu merangkulnya erat seperti kekasih yang tak rela melepaskan. Keesokan paginya, pemilik kos masuk ke kamar nomor 9. Ia menemukan Ardi terbaring tak bernyawa di ranjang. Wajahnya kaku namun bibirnya melengkung membentuk senyum aneh, seolah puas dengan apa yang dialaminya sebelum mati. Sang ibu kos hanya menarik napas panjang, lalu menutup kembali jendela yang terbuka. Dengan tenang, ia menata kembali kamar itu, menyingkirkan jejak darah tipis di spray, dan berbisik lirih seakan berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. "Sudah cukup. Kau sudah kenyang malam ini. Sekarang kita tunggu penghuni baru